Prabowo curiga karena hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Prabowo Subianto minta pendukung pantau pemungutan suara pemilu agar tidak ada kecurangan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengajak para pendukungnya untuk mengawal proses pemungutan suara pemilu 2024. Prabowo Subianto minta pendukungnya untuk datang ke tempat pemungutan suara dan memantau penghitungan suara sampai selesai pada hari Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ke TPS, jaga surat suara, saudara, coblos lalu tunggu sampai selesai. Tunggu sampai selesai, kata Prabowo ketika memberikan pidato saat kampanye akbar di GBK Jakarta pada hari Sabtu. Prabowo meminta mengawal proses pemungutan suara agar tidak ada kecurangan saat perhitungan suara. Prabowo juga meminta pendukungnya secara serempak untuk penjagaan di setiap TPS pada setiap daerah. Prabowo juga mengatakan untuk melaporkan jika ada potensi pelanggaran dan kecurangan yang terjadi saat pemilu diselenggarakan. Prabowo Subianto juga mengatakan kemenangan ada di hadapan mereka dan mengingatkan agar tetap bersikap baik serta tidak lengah. Kemenangan di hadapan kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh sombong, kita rendah hati, kita sopan santun, jangan mau diprovokasi, jangan curang, jangan menyakiti orang lain, kita berbuat baik, kata Prabowo. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo Gibran didukung 4 partai raksasa, sanggup menang 1 putaran. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran muncul sebagai pasangan calon dengan dukungan paling kuat. 4 partai parlemen, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional, memberikan dukungan kepada pasangan ini, menjadikannya koalisi paling gemuk dibandingkan dengan pesaingnya. Kekuatan Prabowo, Gibran juga tercermin dalam hasil survei, yang secara konsisten menempatkan pasangan ini di posisi pertama. Baliho-baliho Prabowo Gibran yang meyakini kemenangan mereka dalam 1 putaran Pilpres semakin mengindikasikan dominasi suara dari paslon ini. Pertanyaannya, mampukah pasangan ini memenangkan Pilpres 2024 dengan dukungan koalisi gemuknya? Analisis kemenangan pasangan calon nomor urut 02 ini akan melibatkan 2 perspektif sederhana. Melihat hasil polling beberapa lembaga survei dan membandingkan suara koalisi dukungan dengan jumlah daftar pemilih tetap pemilu 2024. Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada Rabu mendatang, telah menunjukkan sejumlah survei yang mengindikasikan dominasi pasangan Prabowo Gibran dengan unggul di atas 50%. Data dari lembaga survei seperti Populis Center dan LSI mengungkapkan keunggulan pasangan ini melebihi ambang batas 50%. Namun, 4 lembaga survei lainnya menempatkan pasangan ini di bawah ambang batas 50%. Meski begitu, semua data menunjukkan bahwa Prabowo Gibran tetap mendominasi dengan suara terbanyak dibanding pasangan lainnya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Bawaslu temukan 355 konten diduga hoaks jelang pemilu, paling banyak sasarannya Prabowo Gibran. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyebut pihaknya menemukan ratusan konten hoaks menjelang hari pemungutan suara pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Temuan tersebut berdasarkan penelusuran tim pengawasan siber Bawaslu dan Panwaslu luar negeri terhadap pelanggaran konten. Anggota Bawaslu, Loli Suhenti mengungkapkan berdasarkan rekapitulasi hasil pengawasan siber Bawaslu selama masa tahapan kampanye, mulai tanggal 28 November hingga tanggal 10 Februari tahun 2024, ditemukan 355 dugaan pelanggaran konten internet. 355 temuan ini, berdasarkan analisis oleh tim pengawasan siber terhadap konten yang diduga melanggar atau tidak, kata Loli di kantor Bawaslu Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Loli menerangkan, temuan tersebut dibagi beberapa kategori. Ia mencontohkan, berdasarkan platform, dari 355 konten yang sudah diawasi ditemukan platform Facebook, sebanyak 33,2% dan platform YouTube yaitu 0,6%. Selain itu, kata Loli, ujaran kebencian merupakan pelanggaran yang paling banyak dengan 340 konten atau 96%, diikuti politisasi SARA sebanyak 10 konten atau 3%, dan terakhir jenis pelanggaran berita bohong dengan 5 konten atau 1%. Untuk media yang dipakai sebagai saluran penyebaran,
Pelanggaran konten internet paling banyak menggunakan platform Facebook dengan 118 konten melanggar 33,2%. Instagram 106 konten atau 29,9%. Twitter 101 konten atau 28,5%. TikTok 28 konten atau 7,9%. Dan terakhir YouTube dengan 2 konten atau 2%. Jelasnya, Loli menambahkan, berdasarkan jenis sasaran siber paling banyak menyasar kepada pasangan calon Capres-Cawapres nomor urut 2 sebanyak 45%. Paslon Capres-Cawapres 01 sebesar 33% dan Paslon 03, 18%, sebutnya. Berita selanjutnya, riwayat pendidikan Koni Bakri, disorot gegara pernyataan soal masa jabatan Prabowo. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengungkapkan soal percakapannya dengan Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani soal rencana jabatan Prabowo Subianto. Koni mengaku bahwa Prabowo diduga hanya akan menjabat selama 2 tahun jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurut penuturan Koni, semua percakapan tersebut diawali dengan pertemuannya dengan Rosan Ruslani, Prabowo, Hasto Kristianto, dan beberapa pengusaha di Singapura beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Koni menyebut adanya percakapan di antara mereka soal penawaran tim TKN Prabowo Gibran untuk Koni agar bisa bergabung dengan mereka. Koni juga menyebut bahwa Prabowo sendiri mengaku hanya akan menjabat selama 3 tahun jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo menyatakan kepada kami, depan para pengusaha di Singapura bahwa beliau hanya akan menjabat sebagai Presiden selama 3 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran. Kalau tidak salah ya, nanti coba tanya Pak Hasto langsung, ucap Koni. Ia pun mengaku mendapat informasi serupa dari Rosan Ruslani namun hanya berbeda di tahun. Tapi kalau Pak Rosan bilang sama saya, Prabowo yang akan menjabat selama 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun, lanjut Koni. Koni menyadari bahwa pernyataannya ini bisa menuai kontroversi, namun, ia mengaku bahwa percakapan mereka diketahui oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto sebagai saksi pertemuan mereka. Pernyataan Koni kini menimbulkan konflik antara dirinya dan Rosan Ruslani yang menuduh balik Koni atas pernyataan tersebut. Rosan mengaku bahwa desain jabatan 2 tahun itu malah keluar dari mulut Koni sendiri yang notabene adalah pengamat militer. Latar belakang Koni sebagai analis militer pun jadi sorotan publik. Simak inilah riwayat pendidikan Koni selengkapnya. Koni Rahakundini Bakri adalah seorang analis, pengamat militer, sekaligus akademisi yang berfokus pada bidang militer dan pertahanan keamanan serta intelijen. Koni lahir dari keluarga ilmuwan nuklir. Sang ayah, Bakri Arbi merupakan seorang ahli nuklir di Indonesia yang diakui hingga mancanegara. Sejak masih kecil, Koni telah tertarik dengan dunia nuklir meski sang ibu, Anis Karningsi lebih menyetujui Koni untuk masuk ke jurusan seni rupa di FSRD ITB. Namun, Koni gagal menembus tes FSRD ITB dan memutuskan untuk berkuliah di Billy Blue Design College, Australia.